Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Salat Jumat. Sejauh ini saya hanya bacakan, mungkin plak kitab saya terjemahkan satu tahun. Tapi kalau ada pertanyaan ya saran-saran kajian itu adalah sebetulnya kita ngaji itu sholat Jumat setiap hari Jumat kita berulang-ulang. Insya Allah mulai kan dengan sekolah untuk sekolah. Kita kadang-kadang perlu berkumpul untuk ngaji hanya untuk mengulang apa yang kita pernah dapat. Banyak kejadian Bapak, banyak kejadian. Orang sudah tahu hukum karena saking lamanya tidak dibaca lagi lupa. Misal ketika khotib sudah berkhutbah dilarang sholat sunnah apapun kecuali tahiyatan masjid. Apabila ada anggota juleha ketika khotib berkhutbah dia datang sholat tahiyat 2 rakaat salam, dia berdiri lagi sholat lagi. Padahal yang diperbolehkan hanya sholat tahiyatul masjid. Ini kan sudah semua, tapi karena terlalu lama dan kita baca lagi, akhirnya kita sudah kayak orang lupa. Banyak sekali ada orang sholat Allahu Akbar dia goyang-goyang. Ketika diingatkan balik belakang setelah salam masa gerak-gerak terus. Ternyata dia memori bahwa bergerak besar lebih dari 2 itu bahkan lupa. Padahal dia sudah tahu sebenarnya. Nah, ini tujuan kita kumpul bareng-bareng untuk saling membuat ini. Hadir kajian ini diantaranya untuk mengingat kembali apa yang dulu pernah kita dapat dari guru kita. Coba betul-betul. Bab sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat jelas di waktu sholat zuhur. Waktunya sholat zuhur, ada waktu fadilah ya, waktu lain-lain. Menurut pendapat yang utama, sholat Jumat adalah ibadah tersendiri. Bahkan ada yang mengatakan sholat Jumat itu khususiyah umat Muhammadiyah. Hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat seperti itu. Di antara fadilahnya adalah dapat menghapus dosa antara 2 Jumat. Al-Jum'atu ila Jum'at. Tadi kita sholat Jumat. Ketika selesai sholat Jumat, karena kita langsung ingat dengan Jumat yang kita akan datang. Jumat dan ada Jumat lagi. Dua-dua ini selama 1 minggu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib. Syarat wajib. Syarat wajib sholat Jumat ada 7. Yang pertama Islam, yang sudah saya tulis ringkas saja. Jadi kalau Islam tidak wajib, jelas ya. Yang kedua balik. Berarti kalau belum balik tidak wajib. Tapi kalau ada anak belum balik sudah tamyiz, sudah tahu mana yang baik dan buruk, maka Jumatannya sah walaupun dia tidak wajib. Selanjutnya berakal, bukan gila. Selanjutnya hurriyah. Hurriyah itu apa? Merdeka, bukan sebagai budak. Jadi, kalau dengan kita kasih apa? Yang selanjutnya laki-laki, yang wajib hanya laki-laki, perempuan tidak wajib. Walaupun kalau mau, ya kalau mau dan ada tempatnya bisa menjadi sah, tapi tidak wajib. Kemudian sehat, kemudian lagi mukim. Mukim itu
orang sini, orang yang tinggal di sekitar masjid atau orang tinggal di daerah tersebut, itu mungkin kalau orang dalam perjalanan ya, boleh tidak melakukan sholat Jumat, tapi nanti ada pembahasan khusus, nanti aja panjang kalau dibahas. Kemudian syarat sholat Jumat, sholat Jumat ada 6. Yang pertama, hendaknya dilaksanakan di satu daerah. Bahasa fikihnya itu balad. Balad itu macam-macam gitu. Macam-macam balad itu. Ada yang mengatakan kecamatan, ada yang mengatakan kalau sekarang ini ada yang mengatakan bahwa desa, atau ada yang memberi syarat. Terus pokoknya di situ ada pasar karena pemerintahan, di situ balad harus dilaksanakan di satu daerah tertentu. Yang nomor 2, dilaksanakan secara berjamaah. Nomor 3, diikuti oleh waktu jamaah. Walaupun nanti ada pendapat-pendapat banyak, orang yang ngomong ini sore perang dulu, berapa itu kita ikutkan standar dulu. Kalau yang tidak standar, monggo nanti ada redaksinya. Kemudian nomor 4, hendaknya berada dalam waktu zuhur. Nah, ini para bapak tampil lagi, ada pulang supaya melawan. Kadang-kadang zuhur itu jam 11 lewat 15 pernah ya, 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, 11-16. Pulau subur, berjuang awal. Terus balik gimana? Kadang-kadang pas jadwal jauh lah, motifnya jadwalnya setengah jam perjalanan, sedangkan dia kerja, motifnya kerja, motifnya ngajar. Ini boleh dipres lah, kita kasih. Kalau yang tidak boleh itu sebelum zuhur, selama sudah masuk waktu zuhur, mancingnya, bahasa Indonesia mancing. Kalau mancingnya jam 11.16, kita lakukan sholat Jumat setengah 12 pas kalah. Lebih dulu, pokoknya sudah sore ya. Orang kerja bisa tenang, guru-guru bisa tenang, anak-anak SMA yang pulangnya jam 11 bisa mereka sunnah, bisa potong buku, bisa gosok gigi segala macam, bisa ganti baju. Anak SMA itu sing tas balik, SMP itu kecil-kecilnya hari, kecil-kecilnya tarik, karena baru balik. Ini kita boleh disukai kesempatan untuk nanti sunnah. 11-16 disukai, pokoknya ada langsung madu ini berubah. Ini kalau ngalami biasa, kalau balik perapatan perlimaan betul, bingung kabeh. Jadi kita toleransi pada para masyarakat, pun dipres, kita kasih kelonggaran 10 menit, nggak harus jamnya itu harus tek dulu, seperti itulah. Pokoknya ada di dalam waktu itu. Jadi permintaan belum malu, karena belum terus belum. Karena saya pelaku, beberapa kode-kode itu jadwal-jadwal jauh dihilangkan karena takut kan anak. Jadi yang terjadi di antara umat kita sebagai pelaku, orang yang turun memperjuangkan agama ini, atau orang yang menjadi tokoh, mungkin barangkali kita harus lebih arif menyikapinya, kita harus lebih lihat kemaslahan pada umat Rasulullah SAW. Yang kelima, para hadirin, syarat sah sholat Jumat tidak berbarengan dengan sholat Jumat lain di tempat yang sama. Ini rahasia umum nih. Dengan Mas kita pikir banyak pendapat yang membolehkan, tapi sebetulnya kita pakai standar dulu. Kalau memang penuh ya nggak apa-apa. Kalau memang di situ ada 2 organisasi yang nggak bisa atur ya nggak apa-apa, 2 masjid takut prejejel para perkara. Di situ
Sok depan kebetulan orang yang tidak dia cocoki, okay, mau jajan, akhirnya dia nggak jadi jajan. Okay, kalau ada khawatir pertikaian, mungkin diperbolehkan. Okay. Itu sudah rahasia umum. Banyak kejadian-kejadian terutama di hotel-hotel atau di gedung tinggi. Ini pakai pendapat yang kontemporer. Jakarta itu ada hotel lantainya hampir 200, tiap 20 lantai ada masjidnya. Akhirnya dibolehkan semua. Tapi kita pakai standar dulu. Standarnya tidak berbarengan dengan sholat Jumat lain di tempat yang sama. Kemudian harus didahului 2 khutbah. Harus didahului 2 khutbah. Nah itu pakai tongkat atau enggak terserah. Ada 2 terserah. Atau 1 kemudian hujan. Allah hadirin, itu diantara bahasan kita tentang sholat Jumat. Sedikit tambahan dari saya pribadi, ketika sholat Jumat selesai seperti yang terjadi di Masjid Jami. Setelah sholat Jumat selesai, banyak terjadi kericuan. Jumat berkah itu yang amal yang baik, kalau konsepnya kurang bagus, maka menimbulkan orang tidak fokus membaca wirid. Banyak kita dapati di perumahan-perumahan masjid yang ada di perumahan itu, atau masjid yang ada di kawasan pabrik atau yang lain. Gara-gara ada Jumat berkah, salah langsung yang kafir. Bukan kalau ini dimaksud dalam caranya orang itu tidak sampai seperti itu. Begitu berangkat dikasih punya Allah, itu juga tidak ada yang bulu terus cuma mereka monggo. Yang penting tidak sampai menyebabkan kericuan, apalagi tumpah di dalam masjid sampai kotori masjid talus, sampai mengurangi kewibawaan masjid. Mengurangi kewibawaan masjid ini nggak boleh orang. Kalau mau bagi di bawah atau di luar, perebutan nasi di dalam masjid ini berarti mengurangi kewibawaan masjid. Ini tugas dari para bapak-bapak takmir dengan sukani usulan di konsep ya Allah, jamaah ini sholat nyaman, zikir nyaman, makan nyaman. Jadi kita dapat pahala, dapat